apa yang kau makan tadi malam pertama. Kedua ya datanglah. Kok berapa lama sih, Ben? 6,5. Oh, dia 7. Asli. 10 aku boy kuliah. Halo semuanya, kembali lagi di sini. Tapi sebenarnya bukan kembali lagi sih, karena ini karena baru. Ini pertama kali. Jadi kita saat ini pingin ngobrol-ngobrol sama dua narasumber kita. Kebetulan ini dari jauh sebenarnya, merantaunya jauh sekali dan akhirnya akan menetap di Kalbar Pontianak khususnya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang udah tahu dua nama ini. Cuma kita perdalam lagi sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka dengan banyak tingkah lakunya di masa lalu. Mungkin kita tidak mengulik tentang kopi, tapi kita mengulik tentang masa lalunya mereka, kenakalan mereka. Oke, sementara di sini kita punya dua narasumber. Di sini ada Bung Erda yang kita tahu sekarang posisi dia co-founder dari Tumbuh. Sebelah sana juga ada Williams. Williams sebagai salah satu juga yang penting di sini karena dia yang merekrut karyawan-karyawan di Tumbuh. Nah, untuk sementara di sesi kita hari ini kita baru perkenalan dengan dua narasumber tersebut. Oke, Bung Erda, apa kabar? Sehat. Bang Willy, apa kabar ya? Alhamdulillah. Jadi udah ini ya, udah pindah ke Kalbar. Pindah ke Kalbar. Semuanya pindah. Aku tanya dari Bung Erda deh. Oke, boleh. Rutinitas sehari-harinya Bung Erda ini seperti apa sih? Kalau untuk sekarang ya? Untuk sekarang. Untuk sekarang. Sekarang rutinitas ayo belanja ya, Will. Belanja. Enggak sih, kalau rutinitas sehari-hari ini ya tetaplah pasti masih ya kontrol lah ya. Kontrol. Cuman kan aku lebih seringnya stay-nya di Gaya. Tumbuh Gaya. Cuman ya tetap masih ya ke Mujahidin juga. Maksudnya ke Tumbuh Mujahidin ya paling ngurusnya bahan baku, stok kayak gitu kan. Untuk kebutuhan di Gaya lah. Tuh. Terus ya paling sambil belanja. Ngurusin klien. Ya. Ngurusin klien. Ya, ngurusin klien gitu kan. Karena kan beberapa maksudnya Tumbuh kan juga ada jual beberapa produk ya. Ya kan. Enggak narkoba kan? Oh, enggak. Enggak alkohol juga kan? Enggak. Jadi ya ada beberapa produk yang kita jual gitu kan. Ya jadi paling ya untuk rutinitas sehari-hari ya itu sih. Paling ketemu klien, habis itu nanti balik lagi ke Gaya, hitung stok, kontrol segala macam. Gitu. Punya posisi masing-masing lah ya. Ya, udah punya job desk masing-masing. Boleh juga nih, Bang Willy sekarang nih, Bang Willy. Bang Willy. Nah, boleh teman-teman juga harus tahu bahwa Williams ini impornya jauh dari Maluku. Dari Maluku, benar-benar dari Maluku dia. Jadi mungkin aku banyak dengar cerita juga dari teman-teman yang di Pontianak ini. Banyak yang keluh kesahnya dia tuh awalnya banyak yang ngomong Chinese ya sama Bang William tersebut. Cuma dia nggak ngerti kan. Jadi buat teman-teman yang ngomong Chinese sama Mas William, dia nggak ngerti men. Betul. Boleh Mas William, rutinitas untuk di sini. Rutinitas di Tumbuh ya? Di Tumbuh, udah berapa lama di Tumbuh juga? Di Tumbuh udah 2 tahun lebih lah ya Mas ya? Iya, 2 tahun. Itu pun awalnya tuh diajak sama Mas Erda. Ya. Nah, karena kenalan juga kan. Ya. Kalau sampai saat ini sih rutinitas ya paling mirip-mirip sama Mas Erda ya. Paling ada tambahannya tuh kayak QC. Jadi ada quality control. Entah kita ngecek bahan baku kelayakannya atau enggak. Nah, paling gitu-gitu sih. Kalau ada yang bisa kita upgrade, ya kita upgrade. Gitu sih. Tapi banyak sekali upgrade-annya ya? Ya harus banyak dong. Kalau enggak, kalah dengan perkembangan zaman. Iya betul, karena untuk sekelas kedai kopi yang untuk menurut aku modern sekarang, ketika kita tidak upgrade,
kayaknya kita mati nih di situ. Bukan mati, maksudnya stuck di situ ya kan. Iya, betul. Memang tetap harus upgrade terus, mungkin mesin, Betul. skills, mungkin bahan baku yang dulunya yang murah sekarang udah yang high gitu kan. Salah satunya juga kita tahu, aku juga tahu memang tumbuh juga sekarang kerjasama dengan Hayati, bahkan sekarang juga ini ya jadi distributor resmi Ya, untuk betul. kayaknya satu-satunya di Indonesia ya tumbuh jadi distributor resmi. Bener nggak sih? Apa aku salah nih? Mudah-mudahan betul. Benar-benar betul ya. Oke. Bismillah ya, betul ya. Mungkin Hayati nanti boleh lah kita ajak gabung juga di obrolan kita nih. Boleh. Nah, untuk terjun di kopi nih, Bung Erda. Terjun di perkopian Indonesia nih dari tahun berapa sih? Karena kan banyak kita dengar desas-desus Bung Erda nih termasuk Suhu air. Pengendali air. Derajat gitu Oh, iya. kopinya. Oke, Bung Erda. Oke. Sebenarnya kalau dibilang apa ya, Tin? Terjun di dunia kopi itu lebih tepatnya tuh 2000 berapa ya? Ntar ini 2023 ya. Anjir lama juga ya. Itu 2000 yang benar-benar di kopi ya. Benar-benar di kopi itu sekitar 2014-an lah. 2014. 2014-an. Kira-kira berapa tahun tuh nanti hitung sendiri. Ya, kurang lebih berapa tuh? 9 lah ya, 9 tahun. Nah, cuman sebenarnya tuh apa ya? Dulunya tuh aku nggak terlalu ini, Tin, nggak terlalu yang dengan kopi tuh kayak kopi banget gitu. Maksudnya memang basicnya suka ngopi. Ya basic ada lah, cuman waktu zaman-zaman dulu kuliah di ya kebetulan kita sama-sama dari Jogja kan. Martin Jogja, Willy juga Jogja. Jadi zaman-zaman kuliah tuh masih yang bisa dibilang ya masih suka yang kopi saset kayak gitu kan. Nah, cuman dulu itu memang kebetulan aku kuliah sambil kerja deh. Sambil kerja karena memang dulu ya apa ya bisa dibilang ya cari nambah uang jajan lah gitu kan, nambah uang jajan. Nah, cuman waktu awal-awal pertama kali terjun di dunia kerja itu sebenarnya dari 2013. Nah, itu di dunia kerja. Cuman waktu itu 2013 tuh bukan di kopi. Aku malah lebih di kedai teh kayak gitu. Jadi namanya tuh kedai teh Lari Solo lah. Ada dulu di Jogja. Cuman sekarang udah nggak ada lagi. Nah, jadi dari 2013 itu kerja. Nah, setahunan lebih. Nah, cuman tiba-tiba mungkin waktu itu di Jogja tuh udah maksudnya ada beberapa coffee shop gitu kan. Cuman kalau aku boleh jujur sebenarnya ada beberapa orang juga yang akhirnya mempengaruhi aku untuk terjun ke kopi gitu. Karena waktu itu ada teman baikku tuh namanya Destra sama Edo gitu kan. Nah, jadi memang kebetulan Destra ini tuh awalnya memang dia senang kopi gitu, senang kopi ya kan. Terus udah berapa kali lah dia ke Jawa segala macam, ikut seminar kayak gitu kan. Nah, awalnya Destra ini yang ngasih tahu gitu. Destra ini yang bocah tua nakal itu. Bocah tua nakal. Sama berarti kita bocah tua nakal juga. Nah, terus akhirnya ya udah Bang Destra inilah ngajarin gitu kan. Nah, dari situ awalnya nyobain kopi gitu kan. Pertama kali nyobain kopi nggak pakai gula. Kopi tuh nggak pakai gula, Ya, bilang gitu, ya kan? Ya. Susu. Nah itu, jadi awal mulanya tuh sebenarnya juga diracunin teman gitu kan, diracunin orang untuk mengenal ke kopi itu gitu kan. Ya udah, akhirnya coba beberapa coffee shop, ya kan, di Jogja banyak lah waktu itu, ya masih lumayan banyak, maksudnya nggak banyak banget kayak sekarang. Akhirnya coba pertama-tama ya kayak apa ya? Ya kopi itu pahit gitu kan, karena benar-benar yang kita nyobain nggak pakai gula. Cuman dari situ kayak aku mulai tertarik gitu kan, apa ya, kayak oh iya ya gitu kan, ternyata kopi ini enak juga gitu. Kopi ini rasanya banyak. Ya betul. Nah, akhirnya awalnya kan juga kayak dikasih tahu ada rasa ini, tapi waktu pertama-tama tuh cuman pahit doang gitu kan. Cuman akhirnya dibiasakan, akhirnya mulai tertarik gitu kan. Ya udah, akhirnya sama
satu lagi si Edo itu akhirnya kita kayak terpengaruh gitu kan. Nah terus ditambah lagi karena udah punya basic kerja, ya udah lah coba lamar kopi. Akhirnya tepat-tepatnya itu ya 2014-an lah. Setelah dari situ baru benar-benar terjun ke dunia kopi dan jadi barista dulu gitu kan. Ya udah akhirnya belajar lagi ya kan sampai lah sekarang gitu sih. Berarti dari Bang Destra nih ya. Ya, masuk betul. perkopian Indonesia nih ya. Betul, berarti ya. betul. Nah, buat ini nih. Kowili kalau dipotnya Kowili. kalau lambang seperti ini Bangsat emang kau Willy ada. Kau bang apa segala macam. Ya, Dia nggak suka boy, dipanggil kau tuh nggak suka. panggil Cici, aku coba panggil Cici. Ci William. Cial. William. Nah, Bang William nih. Dari kapan nih Bang William? Apa dunia Di kopi? dunia kopi. Benar-benar masuk di dunia kerja kopi nih, kopian. Perkopian ya. Kalau benar-benar terjun sih di 2017 ya. Itu 17. pun itu udah itu masuk ke bar ya. Masuk ke bar. Tapi kalau kena dampaknya mengapa kok sampai masuk di kopi itu udah dari tahun-tahun sebelumnya. 2013 itu aku pertama kali pas sampai di Jogja, jadi nyobain baru tahu kalau ini coffee shop tuh rupanya beda sama cafe. Iya. Yang ada yang permainannya pure kopi doang, dan itu waktu itu aku ada coba V60 sama aku coba apa namanya Vietnam. Oh ya. Aku nyoba Vietnam itu pertama kali, buat aku tuh kayak rupanya kopi tuh bisa kayak gini. Jadi beda. Sedangkan aku kan dulu mainnya tuh ya kopi saset juga. Tapi meskipun sampai sekarang ini ya aku masih nikmatin sih kopi saset. Nah, terus mulai jalan waktu, ketemu sama ini si Ical lebih tepatnya. Nah, Iya. Ical nih Sejarahnya nih ya. ini sejarahnya nih. Ical tuh dia kerja di salah satu kedai di sana, tapi itu kafe. Alogo namanya. Iya, Alogo. Dulu ada Alogo Masih ada nggak nih? Iya. Udah nggak ada. Nggak ada. Jadi Alogo, terus aku kenalan di situ. Yang aku aneh, apapun yang dibuat Ical itu pasti enak. Iya. Jadi kayak dia bahkan es teh aja ya, itu bisa jadi enak. Iya kedengarannya lebay kan, tapi benar. Iya. Jadi apapun yang dia buat tuh kok bisa enak. Jadi satu kali dia keluar dari situ, terus dia masuk ke tempat Mas Erda waktu itu, Lorlogi. Iya. Masuk ke Lorlogi. Itu masih ada? Apanya? Sampai sekarang? Lorlogi? Nggak ada. Tutup. Alhamdulillah udah tutup. Alhamdulillah udah tutup. Udah. Ya, terus aku penasaran, aku saat main ke Alogo kok nggak ada anak ini. Itu dari situ aku mulai ngeh bahwa setiap tangan orang kalau memang dia buat dengan dengan niatnya, buat sesungguh-sungguhnya, itu sesuatu yang biasa jadi luar biasa, Mas. Gitu. Terus aku ikut ke Lorlogi. Di situ pun aku mengenal lagi lebih dalam dari kopi. Terus aku kenalan sama Mas Erda. Kenalan di situ, terus disuguhin kopi. Dulu itu kan sering dikasih sampai 3 sampai 5 macam filter tuh, Mas. Iya, filter. Macam-macam. Terus kita di situ bisa blend sendiri. Terus aku dikenalkan lebih dalam soal manual brew di situ. Oh, berarti pelanggan juga bisa dapat experience. Oh, bisa banget. Iya. Bisa banget. Itu yang kami jalankan di tubuh sekarang. Oh iya. Iya dong. Iya dong. Wah, ini dia nih. Bisa. Nah, terus lanjut cerita. Kenalan, aku jadi pelanggan di situ. Terus aku iseng-iseng nih. Kenapa aku harus ngopi di sana sini nih? Siapa tahu aku ada peluang karena aku juga suka kopi gitu, Mas. Yeah. Nah, terus mendaftar lah di situ. Waktu itu di interview Mas Hendra juga. Sama ada Mas Hendra, Mas Tito ya. Iya, Mas Tito. Di interview mereka. Akhirnya masuk lah di situ. Nah, di situ dikasih kesempatan untuk mengulik soal kopi. Tapi sama dengan cerita Mas Hendra. Di awal tuh kayak kalau Ical tuh kan dia sensoriknya udah aku akuin memang bagus. Jadi saat itu dia bilang kayak, filter ini misalnya ini asamnya segini misalnya, ini menjerumus ke buah ini misalnya. Aku tuh nggak dapat. Yang aku dapat tuh pahit dan pahit. Iya. Karena saking jengkelnya kan. Awalnya aku pikirnya, wah ini omong kosong nih, masa iya? Sedangkan yang masuk di mulut aku ini pasti pahit. Tapi setelah waktu berjalan, karena aku juga mau ngulik,
harus banyakin referensi sebenarnya. Main ke banyak tempat sampai satu kali aku sama kawan aku tuh tembus ke Jawa Timur. Nah, terus salah satu kedai aku lupa namanya. Di sana dia kasih V60. Terus aku baru mendapatkan bahwa kopi ini kok bisa semanis ini. Itu Sunda waktu itu, Mayang Sari kalau nggak salah. Nah, dan apa ya? Jadi pengertian aku yang sebelumnya bahwa kopi ini cuma pahit. Padahal aku harusnya kan udah paham tuh. Maksudnya katanya barista tapi kok nggak bisa apa-apa, nggak bisa memahami itu gitu, Pak. Nah, tapi setelah 1-2 tahun sensorik mulai terbentuk, banyakin makan buah, banyak referensi di lidah, ya akhirnya syukur-syukur udah bisa. Sekarang bisa banget untuk bedain, misalnya dikasih ini, dikasih itu. Oke. Gitu. Berarti banyak sekali rasa dari kopi. Benar. Beda apa mungkin rosternya beda, cara rosternya beda lagi rasanya. Betul. Kan? Beda lagi tempatnya, misalnya Pontianak punya Riberitnya beda lagi rasanya. Nah, Tulung Agung punya biji kopi, apa itu namanya? betul. Ambon punya biji nangka. kurang lebih 6 tahun berarti ya. Kurang lebih udah 6 tahun di dunia kopi. Oke, dari Bung Erda. Siapa panutan kopi? Oleh luar, oleh Indonesia. Panutan ya. Nah, ini kalau boleh jujur sebenarnya waktu zaman-zaman masih ngebar lah ya, waktu awal-awal dulu masih barista, aku tuh dulu ini Tin, ada sih panutan barista ya, nasional ya, nasional. Ya mungkin semua barista di Indonesia pasti tahu lah. Nah, ini namanya Bang Vicky. Nah, ya Vicky Raharja. Nah, Vicky Raharja. Kenapa dulu tuh seneng atau ngefans lah ya jadiin panutan tuh karena waktu terjun ke dunia kopi awal-awal tuh pokoknya dari dulu sampai sekarang aku masih yakin lah kalau misalnya ditanya kenapa mau jadi barista pasti jawabannya tuh kayak aku pengen bisa ngelatih mas gitu. Iya kan? Iya kan Will? Betul. Nah jadi ya aku pun dulu kayak gitu. Jadi kayak jadi barista tuh aku pengen ngelatih nih gambar di kopi gitu kan. Kayaknya seru gitu. Nah panutanku tuh ya Mas Vicky ini karena memang beliau ya udah expert lah gambar-gambar di kopi gitu kan, latte art. Nah, aku bisa bilang ya Mas Vicky ini yang jadi panutan lah. Bukan hanya gambarnya ya, tapi dari cara dia ini ngebar segala macam. Akhirnya aku banyak belajar juga gitu. Sampai follow Instagramnya gitu kan, ngelihat berarti udah sih kayaknya sih udah kayaknya udah Ini kalau di fallback ya di fallback karena kan udah lama banget tuh kan, itu 2014 waktu itu aku masih ngebar di satu coffee shop Jogja, ada namanya apa deh Will, lupa aku kedai kopi espresso bar. Kedai kopi espresso bar. Jadi kalau orang Jogja bilangnya Keiko. Ya. Jadi bisa dibilang dulu waktu itu ngefans sama dia, terus dia pernah datang juga ke kedai gitu kan. Akhirnya ya sempat foto juga gitu kan, minta foto, terus ya banyak lah akhirnya kepo Instagram dia kan. Ya tapi di situ nggak hanya yang jadi tujuanku tuh nggak hanya gimana cara gambar gitu kan, tapi kan aku bisa lihat keseharian dia. Oh dia kerja seperti ini gitu kan. Akhirnya yang aku tangkap tuh ya barista tuh nggak hanya sekedar kamu bisa bikin kopi, bisa gambar bagus gitu kan, nggak. Tapi kan banyak hal yang diajarkan sama Mas Vicky tuh bahwa ya attitude tuh juga perlu ya kan, tata krama, apalagi kita di dunia F&B tuh ramah tamah tuh kan, hospitality itu tetap jadi nomor 1 kan. Betul. Ya itu sih kalau aku bisa, kalau ditanya panutan ya beliau ini gitu. Gitu. Mas Vicky ya berarti ya. Berarti dari awal Bung Erda suka kopi pertama kali berarti karena gambarnya Mas Vicky. Iya bisa. Dari Bisa awalnya ya, dari gambarnya Mas Vicky nih berarti. Iya betul. Nah, buat ini Mas Williams. Mas William. Tadi apa? Mas sebenarnya ini. Soalnya dia cool banget ya Mas. Panutannya ada enggak? Kulkas.
Gimana? Ada nggak tuh panutan itu? Panutan. Aku nih panutan. Jangan bilang si orang itu. Siapa? Di Jakarta. Hah? Jangan bilang gitu. Enggak, aku kalau panutan ya, sebenarnya aku kebagi-bagi mas. Ya. Kebagi-bagi. Kalau soal kayak fundamental tentang kopi, panutan aku tuh Ical. Ical lagi. Ical lagi, benar. Ya. Dia itu orangnya biasa-biasa aja. Cuma apa ya disebutnya ya? Dia proses kerja dia tuh memang bagus banget. Ya. Dan itu kenapa aku berani bilang kayak gini? Karena kami dulu satu bar, bahkan 2 bar bareng dia. 2 Gitu. bar. Iya, di 2 bar. Berarti yang satunya udah tutup barnya. Ya tutup semua. Tutup semua. Aku sama dia dan apa ya? Apa sebutannya mas ya? Kayak Partner. bukan orang kerjanya itu Tersistematis, terstruktur. enggak juga sih, bukan terstruktur. Apa ya? Ya pokoknya kayak proses kerjanya tuh aku senang mas. Dia tuh nggak nanggung-nanggung. Kalau mau kasih sepenuh-penuhnya. Ya. Itu pertama. Terus kedua komitmen dia akan kopi ya. Aku kalau ajungkan jempol kurang nggak ya jempol aku? Emang iya, bagus banget. Betul. Itu. Jadi sama ilmu dia ya meskipun kami satu bar ya, tapi aku akuin kalau ilmu dia tuh udah sangat jauh dari aku. Ya. Ini buat Ical nih ya. Itu, tapi itu secara fundamental. Kalau secara hospitality, aku belajarnya, aku dapat terpaan pertama itu dari Mas Erda. Hospitality. Iya, karena gini, aku sangat menghargai Mas Erda. Kenapa? Karena waktu aku ingat pertama aku datang ke Lurlogi, orang yang welcome dan senyum itu dia. Nangis aku. Yang Nangis aku. Iya, benar. Aku tuh kaget. Iya. Maksudnya karena mungkin budaya dan latar belakang aku beda ya. Iya. Orang kan jarang senyum tuh. Ya. Sekali ketemunya, dalam hati aku tuh waktu itu kayak, kenapa orang ini nih kok kayak senyum-senyum terus gitu loh. Ya, tapi di satu sisi kayak jadinya kita kalau main ke kedai, jadinya bawaan stres yang tadi hilang semua mas. Jadi memang datang, kita ngopi, santai, ya definisi santai sebenarnya. Itu. Ya. Terus sekarang kalau untuk kayak tambah satu lagi panutan aku sekarang, Mas Sigit namanya. Iya. Ya udah. Rupanya di coffee shop itu bukan cuma kan bicara panutan nih, Ya. bukan berbicara tentang itu doang kayak hospitality, soal service. Di balik itu ada juga kayak soal manajemen. Nah, dan panutan aku ya Mas Sigit. Karena dia step by stepnya itu ya aku senang aja. Ya. Kita bertiga ini sih dapat step by stepnya Mas Sigit sih. Ya, betul. Asli, dia kasih banyak masukan buat kita bertiga. Pokoknya Mas Sigit Mas Angga kalau soal kayak manajemen ya aku sementara ini proses belajar. Proses sama. Iya. Semuanya kita masih tetap belajar. Ya. Nah, tapi besok kayaknya nggak belajar. Libur tanggal merah. Off ya. Nah, ini pertanyaan bukan tentang kopi sih nih. Oke. Pertanyaan ini ceritakan pada kita semua satu hal yang menarik tentang diri Anda masing-masing. Apa sih yang menarik sebenarnya? Apa ya? Saya bisa kayang. Bisa kayang sambil ngopi. Asli. Apa ya? nih? Udah, goyang. Menarik apa nih? Bung Erda? Menarik. Aduh, apa ya Wil, yang menarik? Branding dirinya tuh menarik seperti apa sih sebenarnya? Apakah membuat kopi yang kedai kopi biasa tapi bisa menjadi enak atau gimana? Enggak sih ya. Siapa dulu? Willy dulu. Boleh. Bingung aku ya. Dia berpikir dulu. Kesempatan aku Oh, ya. mikir nih. Yang menarik dari diri aku berarti Ya. ya. Apa ya? Aku juga ya nggak tahu ya. Maksudnya kan orang yang lebih. Tapi ini sih kalau aku ya sebenarnya apa yang tadi Bang Martin bilang kayak personal branding. Mungkin aku lebih ya dulu juga apa ya? Lebih ke mungkin ya hospitality itu ya ramah. Gitu. Karena benar-benar aku waktu belajar dulu, maksudnya waktu masih kerja lah ya, masih kerja, memang yang difokuskan apalagi di Keiko itu kan memang benar-benar di training semuanya. Dari greeting, grooming, ya kan, dari saat orang datang itu harus bagaimana, ya kan, sampai dia pulang harus seperti apa, terus penampilan juga kita jaga gitu kan.
Jadi mungkin kalau dibilang yang menarik ya dari aku, ya mungkin aku lebih karena orangnya aku suka ketemu orang baru, ya kan. Jadi semaksimal mungkin ya aku akan berusaha bagaimanapun keadaannya ya harus ramah sih sama customer. Itu yang membuat menarik. Iya, mungkin itu. Mungkin Makanya itu ya. Itu yang diaplikasikan di tubuh. Makanya teman-teman di tubuh kalau yang berani pasti kalau datang kalau pulang tuh pasti ada kata terima kasih kakak. Iya, betul, Iya, betul, kan? betul. Datang pun pasti ada kok. Iya, betul. Datang gimana? Harus mari silakan. Mari silakan. Iya. Kalau pulangnya terima kasih kakak. Ah, Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang kayak gitu, boleh Nah. dilapor. Oke, kalau ini boleh langsung DM ke admin. Oh, di hari ini jam segini kita nggak dikasih terima kasih kakak. Info ke kami. Kalau bisa foto sekalian. Foto orangnya. Siapa yang lagi? Apa? Tapi ini nggak boleh kalau misalnya customer pulang mau diajak pulang bareng gimana itu? Soalnya banyak kejadian ya. Oh, iya. Baristanya mau dibungkus. Nah, Bung William, apa sih yang menarik? Apakah kacamatanya? Ketarak. Apa ya? Oh, ya. Susah juga ya. Ya, Tato. Kalau banyak yang bilang kan kayak gitu kan. Iya. Mas Wilo, tato ya. Apa ya? Coba kalau masnya, ketemu Mas Erna sama Mas Martin. Oke. Emang apa yang menarik dari aku? Ramah sih kalau aku. Mas aja ramah. Iya. Wih, jago juga. Iya. Iya. Senyummu itu loh menggoda. Buat yang sering ketemu senjata Mas Willy gimana? Komentar. Iya, jelek. Setia. Setia itu menarik ya? Buat kalau setia tuh menarik buat pasangan. Individunya cuma satu tapi personal branding itu kayak aku kalau misalnya aku jawab nih, aku nih orangnya komunikasinya baik, ramah sama orang. Itu yang menarik buat aku tuh, aku punya komunikasi yang bisa sama orang tuh bisa nyambungnya mau dengan kalangan apapun bisa. Kalau menurut aku, tapi kan itu kan menurut kita sendiri. Berarti subjektif ya ini ya? Ya subjektif. Oh, Menurut kita sendiri. Kalau subjektif ya, menurut aku ya komit. Jadi kayak misalnya apapun yang dikasih sama aku nih kurang suka hal-hal yang menunda-nunda. Jadi kayak misalnya kita punya planning apa, kalau bisa itu langsung punya strukturnya. Jadi yang kita bicarakan tuh bukan cuma ya, tapi tidak dilaksanakan. Paling ke komit aja sih. Oke, boleh. Sebenarnya simple, tapi memang lama dia. Ya bingung soalnya. Apa yang menarik dari aku? Ya? Asli. Nih pertanyaan juga nih, apa lagi nih? Mitos tentang industri kopi. Mitosnya nih Bung Erda. Tentang kopi nih. Apa nih? Oke, mitos ya. Mungkin ada beberapa yang aku sering dengar kayak gini. Beberapa customer ya orang lah ya. Ya kebanyakan sih mungkin ya orang awam. Jadi mereka tuh kadang gini. Mereka selalu berpikir kayak kopi Arabica itu lebih bikin perut sakit dibanding Robusta. Nah bagi aku tuh itu mitos deh. Apa ya? Karena gini, kalau dilihat Arabica itu sebenarnya tingkat kafeinnya itu lebih rendah dibanding Robusta. Oh ya? Ya, Robusta tuh kafeinnya lebih tinggi dibanding Arabica. Terus manis, ya lebih manis. Kalau flavor lebih banyak flavornya Arabica. Jadi entah itu manis, asam, ya kan, itu semua ada di Arabica. Nah kalau Robusta itu kan lebih ke pahit ya, pahit. Jadi kayak manis tuh jarang ada di Robusta gitu. Nah mungkin gini, kenapa orang jadi berpikir Arabica itu berbahaya untuk perut dibanding Robusta? Karena mungkin orang suka berpikir bahwa sesuatu yang asam itu nggak baik buat perut. Mungkin karena orang nganggap asam lambung. Jadi yang asam itu
nggak baik buat perut. Padahal sebenarnya kalau kita kaji gitu ya, maksudnya udah banyak lah kalian Google pun udah pasti jawabannya kayak gitu. Bahwa sebenarnya Arabica itu ya lebih baik dikonsumsi, akhirnya tidak membuat perut tuh jadi sakit dibanding Robusta gitu. Nah makanya mitos-mitos itu yang kadang orang bagi aku itu mitos gitu karena minatnya kan ada pokoknya tetap ada. iya gitu. Jadi banyak orang ya mikir mungkin karena tadi ada asamnya, asam lambung gitu kan. Jadi ketika orang tanya, Mas, Arabica ini lebih ke apa sih? Biasa kan kita pasti bilangnya ya asamnya memang lebih tinggi dibanding Robusta ini gitu kan. Akhirnya orang, kok berarti kalau sesuatu yang asam ini nggak baik buat perut. Akhirnya mungkin bikin dia jadi asam lambung atau bagaimana gitu kan. Lalu ya udah aku milihnya Robusta misalnya kayak gitu. Sebenarnya itu mitos. Padahal asam-asam tuh biasanya vitamin C ya. Iya kan? Maksudnya ya bagi aku itu mitos sih. Sebenarnya nggak kayak gitu. Justru lebih baik ya konsumsinya yang Arabica gitu kan, karena kafeinnya juga nggak terlalu banyak, ya kan. Kemudian flavornya lebih banyak, ya kan. Udah manis ya udah manis gitu kan. Ya kalau Robusta kan kafeinnya tinggi gitu. Makanya mungkin ya beda-beda orang ya. Kalau aku ya lebih prefernya ke Arabica gitu. Bagi aku itu mitos. Itu mitos. Bung William, apa nih mitos industri kopi nih? Mitos ya? Mitos. Di kopi ya, soal kopi. Nah, biar terbantahkan semua mitos-mitos itu. Ya. Ya, ini kan subjektif nih, jadi belum tentu aku juga benar nih, ya kan? Tapi pernah aku dengar kayak gini, ada kalau dari orang ya, ada yang bilang kayak gini, jadi testing note yang ada di kopi itu tuh kalian tuh halu, pernah dengar nggak? Ya. Aku ya. pernah Kayak membaca suges itu. gitu ya? Jadi kayak sifatnya seperti itu, dibilangnya misalnya setelah kita testing atau mungkin kita cupping, terus tidak ada menemukan asam-asam yang sejenis ini misalnya atau sejenis apalah terserah. Nah ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa ya kalian tuh halu. Saat aku minum aku nggak dapat apa-apa kok. Nah ini nyambung sama ceritaku yang sebelumnya tadi mas. Maksudnya sebenarnya kalau untuk mendapatkan itu balik ke referensi lidah kita. Iya. Jadi misalnya gini, saat aku mencoba kopi, terus aku mendapatkan misalnya testing note-nya kayak ke pir deh misalnya. Iya. Kalau nggak ke apel deh. Tapi Mas Martin belum pernah makan apel. Jadi aku juga nggak bisa memaksakan itu pertama. Tapi mungkin dia akan lompat ke tempat lain, ke barang lain yang mungkin dekat sama Apel. sama lidahnya dia. Gitu. Lebih ke arah sana sih sebenarnya. Kalau menurut aku ya. Maksudnya mau dia bilang halu terserah juga. Tapi ya kalau halu sih nggak mungkin sih sampai dunia tuh kita punya standarnya gitu, Pak. Iya. Ya kan? Nggak mungkin juga sampai saat ini kita punya flavor wheel. Iya. Gitu. Kalau memang itu dianggap omong kosong. Gitu. Soalnya itu ya dipakai di seluruh dunia. Gitu. Dan itu masih Tergantung dengan referensi. Iya, benar. Oke. Gitu. Terus ada yang kedua lagi, Mas. Apa tuh? Ada yang mitos soal ini. Jadi barista masuk ya bakal tampak keren pertama. Iya. Industri kopi. Ya biasa aja sih. Nggak keren. Nggak keren. Jadi gini, sebenarnya mitos-mitos gini loh. Yang apalagi zaman sekarang kita tinggal lihat Instagram aja tuh banyak referensinya, Mas. Kadang tuh mayoritas sekarang malah mikirnya tuh aku masuk ke kedai, masuk ke coffee shop. Terus ya tadi benar kata Mas Irda, yang penting aku bisa gambar, yang penting aku bisa ngebrew, udah cukup. Iya. Padahal kenyataannya ya kau juga harus memikirkan lingkungan, kau harus memikirkan pelanggan juga. Jadi dari opening sampai closing ya harus dipikirkan. Gitu. Nangkep banget. Jadi buat teman-teman yang mau jadi barista, dipikir dulu. Jadi barista tuh setahu aku ya, oke memang bisa ngebar,
Terus juga harus bisa cuci gelas. Iya, betul. Harus cuci gelas. Karena sabunnya dari gelas ketika tidak dibersihkan secara baik Benar. akan mempengaruhi rasa dari kopi tersebut. Ya kadang tuh aroma mas. Ya, aromanya kan. Terus juga harus bisa ramah dengan Benar. pelanggan. Harus banget. Ya. Jadi enggak hanya kau bisa bikin kopi, kau bisa jadi barista. Iya, Gitu kan? betul. Kasih tahu nih buat teman-teman yang pingin jadi barista nih. Satu hal yang bisa buat barista gagal dan bagaimana cara mengatasinya. Kok bisa sih barista ini gagal? Bagaimana cara mengatasinya? Satu hal yang bisa menggagalkan sebagai jadi barista. Betul. Oke. Siapa dulu nih? Boleh, William ya, William. Oke. Oke, aku ya. Barista bisa gagal. Sebenarnya gini mas, ini aku berpikir kembali nih. Untuk kita bekerja ya di industri kopi, terus sebenarnya kayak dengan aku belum punya sertifikat gitu, sebenarnya nggak pantas disebut barista, karena barista itu harusnya sertifikasi. Ya. Jadi itu ibaratnya ya kau harus lulus dulu gitu lah. Tapi kan yang kita pakai sekarang apa sih? Apa yang bisa kau lakukan sih dalam industri kopi, di kedai kau, apa yang bisa kau lakukan? Apa impactnya yang positif kepada kedai itu? Itu. Terus kalau dari mata aku sih berdasarkan pengalaman ya, maksudnya aku melihat anak-anak ya. Pertama nggak bisa komitmen sama waktu. Komitmen waktu. Itu basic sekali. Jadi kayak apa ya? Jadinya itu kita berputar di hal yang sama terus mas. Kita nggak bisa berprogres pertama. Jadi segala sesuatu itu ketunda. Biasanya kalau memang itu jadi beban, udah sampai masuk kategori beban, ya itu bakal out. Iya, itu bakal out. Itu berarti hal yang sangat krusial, masalah waktu. Iya, penanggulangannya apa? Ya, kau harus bisa lebih cepat aja. Jadi standar waktumu yang tadi misalnya, kau pikir, aku simpan 10 menit untuk masuk misalnya. Tapi 10 menit itu tak cukup dan itu berulang-ulang kali, ya sebenarnya tinggal naikin lagi 30 menit misalnya. Ya kan? Itu tinggal gitu doang. Oke. Mau berubah sebenarnya. Solusinya mau berubah. Ya. Makanya buat teman-teman yang mungkin udah tidak lagi tumbuh, mungkin karena masalah waktu. Tapi kita nggak tahu. Itu masalah manajemen yang tahu. Oke. Bung Erda, apa nih yang bisa bikin gagal dari barista? Kalau aku lah ya, ini persepsiku ya. Menurutku mungkin lebih ke ini sih, jangan cepet puas gitu. Nah, yang aku sering lihat tuh dari awal-awal dulu lah, waktu masih kerja sampai sekarang pun masih kerja gitu kan. Kebanyakan orang tuh terlalu cepet puas gitu. Artinya gini, terlepas dari dia entah attitude-nya bagus atau apapun itu ya. Maksudnya aku bicara yang oke lah, dia bagus, kerjanya oke gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nggak, misalnya dia udah cepet puas nih, ya udah sampai kapanpun, ya udah mau begitu-gitu aja. Gitu. Iya, akhirnya stuck gitu. Jadi mungkin menurutku sebenarnya gini, yang perlu dipahami dulu gini, ketika kita memilih untuk pekerjaan ini, ya. Apapun itulah, aku nggak mau tuh barista kah, kerja apa kah, sebenarnya dibutuhkan modalnya itu adalah yang paling utama sebenarnya niatnya dulu kan. Itu kalau menurutku. Jadi kalau benar-benar kita niat serius, aku rasa ya semuanya bakal berjalan dengan baik gitu. Betul. Karena yang aku perhatikan tuh kebanyakan tuh orang udah cepet puas gitu. Khususnya ya di industri ini gitu kan. Artinya, aku udah bisa bikin kopi, udah sampai situ, aku nggak mau belajar hal lain gitu. Iya. Padahal kalau bicara kopi tuh luas banget ya Will. Iya, nggak ada habisnya mas. Nggak ada habisnya gitu. Iya kan? Maksudnya kalau kita bicara tentang industri ini, ya nggak ada habisnya. Jadi benar-benar kamu tuh dituntut untuk apa ya? Bisa berdinamika. Ya, bisa ngikutin zaman kan. Maksudnya sekarang perkembangannya seperti apa? Industri kopi ini makin hari ya makin baik gitu. Artinya kamu harus
berkejar dengan waktu kan. Akhirnya jangan sampai kadang orang tuh udah aku udah juara sana sini udah bisa ini itu udah puas gitu. Padahal goalsnya bukan itu gitu kan. Nah, setiap orang kan punya goals masing-masing kan. Intinya kalau aku sih agar supaya orang tuh bisa tetap bisa mulus lah ya jadi barista, ya jangan cepat puas karena mungkin bagi aku atau bagi orang lain mungkin melihat aku, oh kamu udah sukses dah gitu. Tapi bagi aku enggak. Aku belum sampai titik itu gitu. Maksudnya aku masih mau belajar lagi gitu. Kadang kayak kemarin aja masih belajar sama Willy gitu kan. Artinya kan apa ya? Mungkin orang lihat oh Willy udah enak sekarang gitu. Oh Erda udah enak sekarang gitu. Udah sukses gitu lah. Anggapannya gitu kan udah enak gitu kan. Ya sebenarnya enggak juga gitu. Maksudnya masih pusing juga mikirin popo ya kan, mikirin susana ya kan, masih pusing gitu loh. Artinya kan bukan itu gitu kan. Maksudnya ya benar-benar harus yang ya kalau benar-benar serius di industri ini ya lakukan gitu. Jangan Gitu sih. cepat puas intinya. Iya, jangan cepat puas. Jangan intinya cepat itu. puas intinya. Solusinya ya upgrade ini. Upgrade terus. Banyak banget di YouTube, TikTok, Iya. Instagram Bener. referensi tentang kopi. Betul. Bisa diaplikasikan, yang jelek-jelek dibuang. Betul. Ya kan? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menu favorit kopi. Menu. Maksudnya ditumbuh. Bebas, Oh, di mana aja. Menu kopi mungkin ditumbuh. Sebutkan satu kopi yang menurut ini kopi ini menu yang ini aku banget. Oke. Kalau aku kopi susu bara sih ya. Ini ya. Bara. Aku lebih seneng bara karena Bara. nggak tahu pas pertama nyoba ini susu pisang enak aja. Susu pisang. Ya ini susu pisang. Dan ini kopi susu pisang. Oke. Kayak gitu. Jadi ada rasa-rasa pisangnya. Kayak rasa lah. Ya. Kayak rasa. Nggak hanya kayak sekedar kopi susu biasa lah berarti ya. Bung Willy, satu menu menurutmu yang aku suka banget yang ini. Satu menu susah satu menu nih. Bebas sih sebenarnya. Mau kopi, mau non kopi, bebas. Aku ke filter sih mas. Filter. Lebih ke manual berarti ya. Ke manual. Kenapa kok aku lebih suka manual? Karena mau kapanpun aku minum itu oke. Nah. Mau aku bilang, ini nyambung lagi sama mitos nih. Ada yang bilang makan dulu deh baru ngopi. Karena aku aman-aman aja. Ya. Aku mau buka mata pun, baru buka mata pun aku ngopi langsung. Enggak tuh, enggak ada apa-apa tuh. Ya. Aman aja. Malah apa ya? Malah ya ini suges aja sih. Yes. Malah aku tuh lebih bikin on aku gitu. Aku rasa kalau memang mitos ada kayak kopi tuh kalau belum makan bikin sakit perut apa segala macam, ya itu bisa berhubungan dengan apa yang kau makan tadi malam pertama. Kedua ya enggak tahu lah. Kalau aku sih sendiri sih memang suka kopi yang seger. Jadi kan banyak orang mikir kopi ya pahit ya, kopi susu ya, kopi manis susu. Kalau ternyata kan sebenarnya ada cold brew yang bisa diapain aja, dicampur dengan namanya essence yang misalnya dicampur dengan asam, manis, nano bisa aja. Bisa. Kan? Bisa banget. Itu yang mungkin banyak orang belum banyak yang tahu, tapi udah pasti banyak yang tahu juga. Cold brew itu bisa jadikan apapun. Bisa banget. Emang ada minat masing-masing ada. Ini pertanyaan terakhir nih, Pamungkas. Nah, ini pertanyaan Pamungkas terakhir. Abis ini udah selesai. Oke. Nasihat apa yang Anda berikan pada diri Anda yang masih muda? Nah, ini jadi apa ya? Kan sekarang udah berkarir di kopi segala macam. Apa sih nasihat untuk kau masih muda zaman dulu? Kalau bisa kau ubah, kau jangan ini kan anak orang misalnya. Maksudnya ya mungkin mukulin anak orang.
Kacau nih. Kacau nih ini nih. Masa muda maksudnya. Kamu kuliah jangan kelamaan ya. Itu aku. Gini kan. Karena kita dengan background berbeda. Maksudnya Mas William dari selesainya di ilmu komunikasi. Betul. Mas Erda selesainya di hukum. Nah, bisa sekarang di kopi loh, misalnya kan. Maksudnya nasihat apa sih waktu masih muda? Oke. Nah, Apa ya? Kalau aku mungkin kalau aku kuliah yang nggak terlalu lama, ya mungkin tetap masih di kopi gitu kan. Ya tapi nggak tahu ya. Tapi ya kalau untuk aku waktu muda dulu ya lebih cepet lah kuliahnya. Itu aja sih. Iya. Kalau kayak nggak tahu ya. Kok berapa lama sih, Ben? Kuliah, Ben? 6,5. Oh, dia 7. Berarti paling lama aku berarti sini ya? Asli. 10 aku boy kuliah. 10 tahun. Serius. Jadi dosen. Ngajarin dosen. bukan karena mau. Nah, itu menariknya. Kenapa lama kuliah? Karena ada tuntutan sendiri buat diri kita sendiri. Karena mungkin Iya, orang tua. Nah, kayak orang tuaku aja maksimalkan aku kuliah di 4 tahun kuliah. Setelah itu tidak dibiayakan uang makan, uang kos itu tak dibiayakan lagi. Kalau kau mau lebih dari 4 tahun silahkan, aku tetap bayar uang kuliahmu, tapi uang makan kau cari sendiri. Itu yang menarik kan istilahnya kan. Berarti kita harus kerja. Nah, kerjaan itu biasanya mengganggu kuliahmu. Akhirnya kan nggak bisa dipungkiri. Ternyata setelah kita menikmati uang hasil sendiri, kuliah tuh jadi kayak nomor 2. Iya. Iya, Iya, pasti betul. kita kejar uang dulu dong daripada Iya sih. kuliah. Ya, betul. Bener kan? Nah, buat William, kau mau ngomong apa sama kau yang masih muda, mungkin 10 tahun yang lalu? Hah, enggak ada sih. Kau jangan dikit-dikit saya ya. Maksudnya tipu-tipu. Sialan kamu ya. Kalau aku sih nasihat ya. Enggak ada sih. Kalau aku sih apa ya? Semua aku jadiin pembelajaran, Mas. Yes. Karena aku ini orang yang sangat menghargai proses. Iya, betul. Jadi apapun misalnya ada kesalahan ataupun sesuatu yang benar aku lakukan, ya kalau aku bisa balik, aku bilang ke diri aku paling ya kau lanjutkan aja, nggak masalah. Gak masalah ya. Kalau Aku tuh mungkin kalau aku sendiri aku mau jawab sendiri nih. Mungkin aku akan bilang ke diriku sendiri pada 10 tahun yang lalu, jangan banyak minum. Iya kan? Karena mungkin minuman keras itu mengganggu palet pindah. Istilahnya. Bisa jadi, ya kan? Gitu, itu mungkin aku akan ngomong gitu. Zaman dulu ya. Nih, pertanyaan lagi nih. Kalian setuju enggak? Gibran jadi cawapres? aku yang nanya Gibran sopo. Oke, itu biar dijawab netizen aja. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin sampai sini aja kita obrol-obrolannya. Mungkin di season kedua kita akan mencari narasumber yang lebih menarik lagi daripada mas-mas berdua ini. Atau mungkin pingin ngulik lagi tentang mas-mas di sini, bisa di kolom komentar aja. Silahkan. Nanti pertanyaan-pertanyaannya kita seleksi. Kita kasih pertanyaan-pertanyaannya. Oke, terima kasih.